Berapa jiwa kita? 4.000 setiap pengakuan pada hari ini. Belum nanti seperti yang banyak-banyak yang saya sudah lewati pengakuan sekarang, tapi bisa pendataan bertambah banyak. 4.000-an berarti ada 4.000-an rangkap, ada 16.000 lembar. Bagi 500 ada sekitar entah 15 rangkap, 15.000 ini individu. Datanya 4 lembar. Inilah yang harus kita isi. Jadi Bapak tulis, Bapak tanya, Bapak pindahkan informasinya ke dalam kertas. Itulah tugas Bapak semua selama 10 hari. Dipotong untuk musyawarahnya. Musyawarahnya kan belum. Jadi berapa hari lah? Makanya tadi ada kebijakan dari Datuk Pengulu. Seperti apanya Datuk Pengulu sudah menyampaikan tadi. Karena ada keterbatasan dan ada tim katanya yang akan dibentuk. Jadi yang kerja sebenarnya Pak RT dan Pak RW. Ya, sebelum itu saya lanjut dulu materinya. Harus ada orang yang isinya. Siapa yang isinya? Secara aturan itu Pokja tim relawan pendataan SDGs. Tim relawan. Ingat kata-kata relawan. Kalau ada relawan berarti nggak boleh ada insentif yang dikeluarkan di dalam itu. Karena dia sudah relawan, berarti nggak boleh ada insentif. Jadi kegiatan ini ya relawan kita, sukarela kita. Tapi makanya tadi saya nggak boleh pulang Pak RT PRW karena kita sebagai aparatur desa ini tugas kita yang selama ini kita hanya laporkan jumlah warga, laporan bulanan. Ternyata di hari ini kita dimintanya harus dituangkan dalam kertas. Menjadi sebagai tupoksi kita sebagai RT dan RW. Karena kita yang dekat dengan warga, karena kita yang tahu dengan warga. Jadi secara jenisnya Pak RT PRW lah yang punya tugas pendataan lapangan. Kemudian ada pendataan online. Ada yang sudah di-SK-kan 7 orang. Setelah yang 15.000 tadi 8.000 ini akan dipindahkan ke dalam aplikasi, dalam HP semua. Nggak boleh lewat satu rangkap pun. Semua rangkap harus dimasukkan ke dalam ini, ke dalam HP. Waktunya kapan paling lambat Pak? Sama 30 Juni. Jadi ini kerja berat, kerja gila. Tapi orang Jakarta berangkat nggak kerja gila, karena Jakarta sudah beritakan mulailah 1 Maret semalam, 1 Maret sampai 31 Mei. Karena kita termasuk yang belum melaksanakan. Kenapa? Karena ada kelalaian dana yang belum masuk. Ya, kita terpaksa kerja gila karena 30 Juni harus selesai. Ini tugas berat dari PRT PRW. PRW ada mungkin ya, ada Pak RW-nya sibuknya demikian, jadi sehingga ini nggak bisa. Ada PRT-nya mungkin ya yang sudah lambat jalannya, supaya cepat apa, itulah ada kebijakan. Jadi bagi Pak RT, ada juga Pak RT yang kuat fisiknya karena mungkin masih muda, cepat dia kata tuh suruh mau. Jadi ada pesannya tadi, saya sampaikan saja, walaupun ada yang tersinggunglah, izinkan saya tersinggung untuk saat ini. Bagi Pak RT PRW yang sanggup rasanya ini mengejar target, silakan ikut andil. Bagi yang tidak, ada kebijakan dari sini membentuk tim kecil. Bagi yang sanggup, lapor bersama Pak Sona sebagai ketua, karena Pak Sona akan membentuk tim kecil. Jadi sebelum pelaksananya, Pak Sona akan buat tim kecilnya dulu. Siapa orang-orang yang akan diterjunkan nanti
ke lapangan. Itu kebijakan dari sini untuk mempercepat agar Bukit Damar gak ketinggalan. 10 kakak, 3 kakak kali 4.000, 12.000 cuma diartikan. Tapi itulah yang ada cuma. Jadi karena duitnya seperti itu, anggarannya memang nggak dibolehkan untuk insentif karena ini sebagai tanggung jawab Pak RT PRW, makanya demikian aturan dan Jakartanya. Tapi kami minta apapun kebijakan diambil oleh Pak Jamil ini wajib tuntas. Itu secara aturan. Jadi pelaksananya adalah Pak RT, ada tim online, ketuanya adalah Pak Sona sebagai sekdes, sekretaris Pokja itu adalah Kasiten, Kasih Pemerintahan. Inilah tim yang ada di Bukit Damar untuk pendataan. Dan selanjutnya kalau tugas-tugas masing-masing itu tadi, kalau tupoksinya Pak Kades, dia mengeluarkan SK, menyiapkan dana untuk transport tadi, menyiapkan dokumen, perbanyakkan dokumen, menyediakan kegiatan pada hari ini untuk menyosialisasikan pembekalan pada kawan-kawan. Itu tugas dari Pak Kades. Tugas Pak Sekdes sebagai ketua Pokja, dia manajemen dari kita semua, dari Pokja yang ada. Gimana ini bisa sukses, apa yang dibutuhkan, itu Pak Sona sudah ada di catatan dia apa yang harus dikejar. Tugas saya sekretaris ya merekap data-data yang ada sudah berapa yang sudah selesai perharinya, itu tugas Pak Sekdes. Dan tugasnya lapangan ya wajib tuntaskan surveinya. Ya, jadi semua kakak yang ada di Bukit Damar wajib kita masukkan sini. Ada pertanyaan dari kita, Pak, gimana warga kami yang seperti tadi, dia baru datang ke kita, surat mandahnya nggak ada, terus surat kakaknya nggak ada, mau diapakan orang ini? Ada pertanyaan tadi pagi tadi. Jawabannya adalah itu tergantung dari Pak RT. Orang ini kita anggap warga kita atau hanya sementara. Kalau sementara dia biarkan dia didata di induk. Tapi kalau dia udah menetap di sini, walaupun dia nggak punya surat apapun, wajib kita data. Dengan kode nanti nomor kakaknya menjadi 999 sebanyak 16 digit. Tapi kita tanyakan sama Pak RT-nya, Pak RT tanyakan warganya, Bapak mau tinggal di sini atau hanya sementara? Pak, saya udah punya saya memang mau tetap sini lah, mau nyari makan di sini. Sudah, anggap dia menjadi warga Bukit Damar. Begitu sebaliknya, ada warga kita kakaknya masih dipegang sama Pak RT, ternyata dia udah merantau, udah pulang-pulang, udah 2 tahun udah pulang-pulang, dan dia kayaknya nggak boleh balik lagi, itu nggak boleh kita data. Biarkan dia didata di sana. Perlakuannya kita sama, perlakuan orang yang datang bersama kita dengan orang yang berangkat dari kita. Jadi semuanya berbasis kakak. Jadi ada yang kakak silakan input nomor kakaknya, bagi yang tidak ada kakak ganti menjadi 99 menjadi 16 digit. Itu pun yang untuk NIK, nomor induk kependudukan. Bayi yang baru lahir, anak yang 2 tahun belum masuk kakak, itu belum punya NIK. NIK-nya menjadi 99 sebanyak 16 digit. Jadi artinya apa? Semua warga Bukit Damar wajib didata. Tidak boleh terlupakan walaupun dia baru lahir. Jadi semuanya didata. Makanya nanti pasti data kita berubah dari apa yang disampaikan di awal tadi. Kita dianggap hanya 1017 kakak, pasti akan bertambah. Saya yakin akan bertambah. Jiwa kita tadi ada 5.000, mungkin akan bertambah jiwa kita. Karena pelaporan data itu yang diterima di desa itu kan hanya pelaporan dari laporan bulanan dari Pak RT. Pak RT banyak warga yang belum melapor, ya nggak Bapak sampaikan mungkin. Jadi kan kira-kira sampai saat ini detik ini ada yang ditanyakan kira-kira tentang pendataan yang akan kita laksanakan. Silakan ada kita yang bertanya. Dari kalau warga kita misalnya
terus kakaknya, KTP-nya itu kakak luar tadi. Itu inputnya ya nggak berdasarkan data kakaknya sama KTP dia gitu Pak. Oke, Bapak sebagai RT. Pak RT kan tugasnya tadi menuliskan di sini, menuliskan data. Kalau yang memindahkan ke online kan tim online, ya. Jadi Bapak tulisnya karena dia nggak punya surat itu, jadi nomor kakaknya menjadi 99, ya, nomor kakaknya. Tapi kalau dia sudah punya KTP, dia punya nicknya tetap nick itu yang dimasukkan. Karena nomor nick itu dimanapun kita itu nggak akan berubah. Pindah pun kita ke Jakarta pun nick kita masih nick 14. Itu ada. Jadi sehingga apa? Ada warga yang lapor, Pak, pendataan SPGS udah, tapi nama saya kok orang nggak datang ke rumah saya? Apakah data saya sudah ada apa belum? Saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah orang desa, orang yang mendata. Itu ada kasus yang terjadi, dan kita nggak mau terjadi di Bukit Damar. Jadi yang sanggup, arti kata yang sanggup ya ada kita yang isi di rumah, ada yang kita isi di lapangan. Karena kerja kita itu ada dua, kerjakan dulu di rumah yang bisa kita ikan di rumah, baru kita turun ke lapangan. Nah, jadi itu dari saya. Ada yang apa kan? Walaupun kita nanti kita akan belajar cara ngisinya. Cara ngisinya apa yang penekanan yang harus terisi, mana yang boleh nggak diterisi. Itu nanti penegasannya ada di saya. Masukin kartu penduduk Bukit Damar. Orangnya si Kampak, dia masuk wilayah ke kita kan gitu kan. Mana simpang kanan masuk ke RT kita. Itu bagaimana itu Pak? Kakak kau dengan kakak apa? Bukit Damar. Kakaknya udah Bukit Damar. Iya. Tapi tinggalnya di Si Kampak sama simpang kanan. Saya nggak tahu tak ngurusnya sama siapa. Kita nggak tahu kan gitu. Iya, makanya saya bilang tadi. Apanya kan gitu. Makanya yang kita data orang yang ada di wilayah Bukit Damar. Perlakuannya sama. Orang luar yang datang ke kita data, asalkan ya kita tanyakan sudah menetap, dia mau menetap di sini apa enggak, data di kampungnya. Sebaliknya orang kita tapi nggak di kita lagi tinggalnya, itu nggak kita data. Hubungan antara suami istri atau enggak. Namun Pak, terkadang suaminya di sini, memang sih masih ada rumahnya di sini. Terkadang dia sama keluarganya juga nggak di sini, tapi lebih banyak nggak di sini. Cuman kalau surat-surat dia masih ngurus di sini gitu. Sementara dia di sana udah punya ladang lagi, punya lahan lagi gitu, di tempat dia yang baru. Tapi dia lebih banyak di sana daripada di sini. Terkadang pas sekarang lah masa pendataan ini pas kebetulan di sini gitu. Si suami tapi si istri tidak gitu sama anaknya. Nah itu macam mana Pak? Jadi kan hanya satu orang yang si lakinya yang karena dia nyari duit karena tulang punggung keluarga, ya tetap kita data yang si bapaknya, nggak mungkin kita tinggal. Masa kita suruh cerai orang, nggak mungkin. Ya, maksudnya jadi karena informasi bisa kita dapatkan dari istrinya. Misalnya nih, Bu, Bapak kapan terakhir berobat? Mungkin tahu namanya laki dia, mungkin tahu bulan yang lalu Pak. Jadi selagi kita dapat info ya kita data. Tapi kalau sama sekali kita nggak dapat info apa-apa, nggak usah kita data. Nggak mungkin Bapak nyarinya ke ladang dia. Mau Bapak ke ladang dia nyarinya ke ladang dari mana nggak tahu kita. Karena informasi nggak dapat,